Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ba'du. Baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sikap kita sebagai seorang hamba ketika tertimpa musibah, tertimpa keterpurukan, tertimpa keburukan. Apakah layak sebagai seorang hamba mempertanyakan, menyalahkan musibah itu, keterpurukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, pembahasan ini ada kaitannya dengan pembahasan video-video saya yang lalu, yaitu terkait dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan tentang hubungan antara sebab dan akibat. Pada video tersebut saya menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna dan mustahil mempunyai kekurangan. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala memiliki fa'ilun mukhtar, memiliki kebebasan memilih antara mengadakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengadakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat kuasa untuk mengadakannya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk meniadakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk meniadakannya tanpa ada satu apapun yang bisa menghalanginya, mencegahnya, termasuk adalah hubungan sebab dan akibat. Termasuk sebab dan akibat. Sebab dan akibat hubungannya hanya kebiasaan saja. Ketika sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu, maka akibatnya demikian ada. Maka akibatnya mempengaruhi, mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi, itu hanya kebiasaan saja. Belum tentu hal itu terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Sebab dan akibat hubungannya bukan suatu kepastian, karena yang pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab akibat itu pengaruhnya bukan karena kekuatan lahiriahnya, bukan karena kekuatan tabiatnya, tetapi yang harus kita yakini segala sesuatunya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meyakini demikian, bahwa sesuatu itu mempunyai pengaruh mempunyai pengaruh kepada hasilnya karena kekuatan tabiatnya, akan menjerumuskan kepada kekufuran. Hal itu karena membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika katakanlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang, menghendaki seseorang ada dalam keterpurukan, apakah boleh dia mempertanyakan hal itu, menyalahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita memahami posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan memahami posisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba harus faham dan harus yakin bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki keterbatasan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang sempurna yang menciptakan makhluk dan menghendaki apapun sesuai dengan keinginannya. Ketika kita sadar akan posisi ini, maka tidak layak dan tidak patut seorang hamba mempertanyakan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Ya, posisi kita dengan segala keterbatasan dan kelemahannya harus menerima apa yang Allah kehendaki kepada kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh, la yus'alu, tidak boleh dipertanyakan apa yang dilakukan Allah, dan wa hum yus'alun, dan mereka hamba manusia harus dipertanyakan apa yang dilakukannya. Para hadirin baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah yang Maha Agung dan Maha Sempurna adalah menisbatkan kebaikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menisbatkan keburukan, musibah, keterpurukan, kelemahan, keterbatasan kepada kita sebagai seorang hamba. Itu adabnya. Tetapi hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin, apa yang menimpa kamu, min hasanatin, dari satu kebaikan, famin Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan sesuatu yang menimpa kamu dari keburukan, keterpurukan, itu min nafsik, dari apa yang kamu lakukan, datang dari dirimu. Ayat ini menegaskan, mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan kebaikan itu kepada Allah dan menisbatkan musibah, keterpurukan itu kepada diri kita, kepada apa yang kita lakukan. Dalam ayat lain juga dikatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kamu dari suatu musibah, dari suatu keterpurukan, fabima kasabat, disebabkan karena apa yang kamu lakukan. Jadi asyarru, keburukan, nusiba ilallahi hakikatan, dinisbatkan kepada Allah secara hakikat, wa nusiba ilal abdi kasban, dan dinisbatkan kepada hamba kasban, karena apa yang dilakukan hamba. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita di dalam surat Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Alladzi khalaqani, dialah Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dialah Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepadaku, kepada kebaikan. Walladzi huwa yut'imu, dan dialah Allah yang memberikan makan saya, wa yasqin, dan memberikan minum saya. Wa idza maridtu, dan apabila saya sakit, fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim ketika mengatakan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik dinisbatkan kepada Allah. Penciptaan, hidayah, memberi makan, memberi minum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika musibah itu menimpanya, keterpurukan itu menimpanya, wa idza maridtu, dan ketika saya sakit. Jadi sakit, keterpurukan, musibah dinisbatkan kepada dirinya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dialah Allah yang memberi saya sakit, padahal hakikatnya sakit, sembuh, dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang mungkin hakikatnya ada dan tiadanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan begitu, untuk mengajari kita, ya, sebagai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Fahuwa yashfin, dan dialah Allah, wa idza maritu, ketika saya sakit, fahuwa yashfin, dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Oleh karenanya, baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah selalu membimbing kita, memberi taufik kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, mengabulkan harapan-harapan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik supaya kita terus berusaha memaksimalkan usaha kita dan terus membimbing kita kepada jalan yang baik, menjauhkan kita dari yang buruk. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.